Jenazah Bribka Taufik dibawa pihak kepolisian ke RS Polri untuk diotopsi. Setelah ditemukan, petugas kepolisian langsung membawa korban Bribka Taufik ke RS Polri. Jenazah tiba di rumah sakit pukul 3 siang tadi, kemudian langsung diotopsi. Korban ditemukan di dekat Dipo Jati Baru, Cideng, sehari setelah penyergapan narkoba di daerah Matraman, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Bribka Taufik serta 3 temannya melakukan penggerbekan di Jalan Slamet Riyadi, Matraman. Bribka Taufik menyeburkan dirinya ke Kali Ciliwung lantaran terdesak dengan serangan pelaku hingga akhirnya ditemukan tewas. Pak, izin Pak. Jadi gimana Pak? Jadi ditemuinnya di mana Pak tadi Pak? Sebelah Dipo Stasiun Tanah Abang. Ini Pak. Kita gerebek rumah Faisal Rahman di Jalan Bugis. Namun kedatangan petugas disambut tersangka dengan tembakan. Baku tembak tak terhindarkan. Iya, katanya ada polisi yang tertembak 1. Sekelintas pas dibopong temennya masuk ke mobil, tapi itu udah pas baru mau ke mobil, udah jalan ke mobil. Ada berapa tembakan Pak yang Mbak dengar? Lebih dari 3 kali ya. Pak, itu pas malam itu polisi mau gerebek apa sih yang Mbak tahu? Katanya bandar sabu-sabu, narkoba. Nah, yang digerebek itu siapa? Faisal, dia menyerah, udah ngomong saya menyerah, seperti itu. Kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan bandar narkoba beberapa waktu lalu di sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tersangka Faisal telah diamankan polisi. Kasus penyerangan polisi yang kembali dilakukan oleh bandar narkoba ini ditangani pihak Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Bribka Taufik Hidayat, anggota Polsek Senen, ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di Kanal Banjir Barat, Gambir, Jakarta Barat. Ia menjadi korban kebrutalan bandar narkoba saat menjalani tugas melakukan penggerbekan. Lalu bagaimana kondisi terbaru, informasi terbaru mengenai kasus ini? Kita akan segera bergabung dengan rekan kami Ardi Suratman yang akan mengabarkan langsung. Ardi, silakan. Apa informasi terbaru dari kasus ini? Ya, Anggi, Bribka Taufik yang merupakan salah satu anggota dari Satuan Narkoba Polsek Senen telah berhasil ditemukan tewas pada pukul 2:30 siang tadi di Banjir Kanal Barat. Tim gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Pusat dan juga Polsek Senen terus menyisir keberadaan Bribka Taufik Hidayat yang ditemukan tewas pada 2:30 tadi. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana kronologi terkait dengan penggerbekan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polsek Senen pada hari Senin kemarin, saya akan bertanya langsung kepada Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hendro Pandowo, yang saat ini sudah bersama saya. Selamat petang, Pak Hendro. Selamat petang. Pak Hendro, ini mungkin saya pertama akan bertanya mengenai bagaimana kronologi pada saat penggerbekan kemarin dan akhirnya Bribka Taufik ditemukan tewas pada pukul 2:30 sore tadi. Pertama-tama tentunya kami Polres Jakarta Pusat dan jajaran menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya Bribka Taufik Hidayat. Semoga arwahnya diterima insya Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dan tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras Bribka Taufik selama ini yang ikut memberantas peredaran narkoba di wilayah Jakarta Pusat. Saat ini kan Pak sudah berhasil diamankan 5 terduga pelaku Pak di Jakarta Timur. Apakah tindak lanjut ke depannya seperti apa Pak? Apakah akan kembali mengungkap kasus narkoba seperti ini atau bagaimana Pak? Ya, tentunya pemberantasan narkoba tidak akan pernah berhenti. Tentunya langkah kita adalah mencari satu korban yang belum ketemu di Kali Ciliwung. Yang kedua, memberikan pengobatan secara maksimal kepada Ibtu Prabowo Haryadi yang saat ini sudah dilakukan operasi dan dirawat di Rumah Sakit RSCM mengalami luka cukup parah. Dan tentunya koordinasi dengan Polda Metro Jaya, dengan Polres Jakarta Timur untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar narkoba maupun pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa identitas daripada para pelaku sudah kita ketahui dan tentunya harapan kita segera menyerahkan diri atau cepat atau lambat anggota sudah akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut. Pengedar narkoba ataupun pelaku penganiayaan ini Pak, apakah merupakan jaringan lama Pak? Ya, tentunya akan kita dalami
setelah tertangkap nanti. Tapi informasi memang di daerah itu ada beberapa orang yang kita amankan di Polres Jakarta Timur itu adalah pelaku lama. Ya, himbauan ke depannya Pak agar kejadian serupa pada saat penggerebekan tentunya tidak terulang lagi. Mungkin seperti apa Pak? Ya tentunya apa yang dilakukan anggota sudah sesuai prosedur, berawal dari penangkapan seorang perempuan di Polres Senen bernama EB, kemudian setelah itu dilengkapi laporan polisi dan administrasi penyidikan dan dikembangkan. Anggota sudah mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan personilnya, mempersiapkan administrasi penyidikannya, dan sudah koordinasi dengan lingkungan. Ternyata fakta di lapangan tidak bisa kita baca, tidak bisa kita kendalikan, sehingga anggota lebih baik menyelamatkan diri. Namun demikian ada sebagian anggota yang mengalami luka-luka. Baik, terima kasih Pak Hendro. Semoga pelaku penganiayaan lainnya ataupun gembong narkoba ini dapat segera terungkap Pak ya. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, memang hingga saat ini jenazah dari Bribka Taufik Hidayat masih berada di RS Polri untuk dilakukan otopsi dan kemudian akan dibawa ke rumah duka yaitu di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, dan nantinya akan dimakamkan di wilayah Purwakarta, Jawa Barat pada esok hari. Mungkin sementara itu Anggi yang dapat kami kabarkan langsung dari Polsek Kemayoran, kembali ke Anda di studio. Ardi, bisa ditanyakankah, karena kita mendapatkan informasi, butuh konfirmasi ke Pak Kapolres, di Bribka ini ditemukan dengan kondisi kaki terikat di Ciliwung, di Kali Ciliwung. Apakah benar bahwa Bribka ini sempat berhasil tertangkap oleh kawanan narkoba, pengedar narkoba, kemudian dibuang, atau seperti apa kejadian yang sesungguhnya? Karena sekali lagi kita mendapatkan informasi Bribka jenazahnya ditemukan dengan kaki terikat. Oke, baik. Ya Anggi, mungkin saya akan bertanya langsung kepada Kombes Pol Hendro Pandowo. Pak Hendro, mungkin ini dari penemuan Bribka Taufik dalam kondisi keadaan terikat kakinya. Apakah sebelumnya ini disekap terlebih dahulu atau kemudian dibuang ke Kali Ciliwung atau justru Bribka Taufik melarikan diri? Seperti apa Pak? Jadi begini, pada saat melakukan penggerebekan itu ada 3 tersangka yang dilakukan penangkapan. Kemudian pada saat mengamankan 3 tersangka, di atas ada tersangka lain yang melarikan diri. Kemudian sebagian anggota yang ada di bawah itu melihat untuk menangkap pelaku yang di atas. Nah, pada saat itulah ada warga perempuan berinisial A ini berteriak yang mengatakan bunuh, kemudian pukul, sehingga pelaku yang di dalam dan masyarakat yang di luar itu terprovokasi sehingga menyerang kepada anggota yang melakukan penangkapan. 2 anggota bertahan untuk di depan pintu menjaga para pelaku. Tapi karena banyaknya masyarakat dan pelaku yang menyerang, maka 1 anggota Prabowo Haryadi jatuh, kemudian dipukul. Kemudian 4 anggota bertahan di dalam rumah mempertahankan tersangka yang sudah ditangkap. Tetapi karena banyaknya pelaku dan masyarakat yang membawa benda tumpul, benda tajam, sehingga anggota melompat. 4 anggota, 2 informan melompat ke sungai. Yang kemudian 2 selamat, 1 diketemukan meninggal dunia, itu Bribka Taufik di Kali Cideng, 1 masih dalam pencarian. Pak Hendro, ini mungkin bisa dibilang warga yang melakukan penganiayaan terbilang terkoordinir Pak. Apakah mungkin sebelumnya sudah bocor Pak isu mengenai adanya penggerebekan di kawasan Matraman tersebut Pak? Kalau kita lihat kronologis sebetulnya tidak bocor ya. Tetapi mereka mungkin bagian dari sindikat narkoba yang begitu mendengar teriakan sehingga berusaha bagaimana caranya teman-temannya yang ditangkap bisa melarikan diri dengan melakukan segala cara. Dengan banyaknya orang dan sebagian anggota yang terpencar di 2 lokasi, di lantai bawah dan di lantai atas, sehingga kekuatan kita tidak berimbang. Dan tentunya anggota tidak melakukan, meskipun anggota dibekali senjata api, tapi tidak melakukan penembakan. Karena sudah massa banyak berkumpul, ada perempuan, takutnya mengenai warga yang bukan daripada pengguna narkoba, tentunya akan menjadi masalah. Sehingga anggota sebetulnya mencari resiko yang paling kecil, yaitu mengamankan tersangka dulu. Tapi karena tidak mampu, maka anggota melarikan diri. Namun ada anggota yang terjatuh, kemudian dilakukan pembacokan, pemukulan, dan 4 anggota keluar lewat jendela dengan tidak menghadap ke depan, tapi menghadap ke belakang, sehingga 4-4-nya bisa
keluar lewat jendela dan jatuh ke Kali Ciliwung. Pak Hendro, ini tadi Bapak menyampaikan bahwa ini merupakan sindikat, Pak ya? Ya. Nah, berdasarkan pertemuan di TKP, Ya. apakah ada senjata tajam mungkin ataupun senjata api dan juga barang temuan lain seperti narkoba, Pak? Seperti apa, Pak? Setelah kejadian, maka tim identifikasi melakukan olah TKP, dan di TKP memang ditemukan benda tajam seperti parang, kemudian benda tumpul, dan ada satu tersangka yang kita amankan berinisial A, itu ada barang bukti 2 paket sabu-sabu. Mungkin nantinya jika pelaku ini berhasil ditangkap, Pak, mungkin pasal apa saja yang dikenakan, Pak? Ya tentunya nanti akan kita dalami dalam proses penyidikan, bisa 170 KUHP, bisa 340 KUHP, pengeroyokan menyebabkan orang meninggal dunia, bisa pembunuhan. Nanti bagaimana konstruksi pasal setelah hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan barang bukti yang kita temukan. Terima kasih Pak Hendro, selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih. Ya, pemirsa, Anggi dan juga Rizky, memang hingga saat ini tim kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penganiayaan terhadap Bribka Taufik Hidayat dan juga Ibtu Prabowo, di mana Ibtu Prabowo saat ini sedang melakukan perawatan di RSCM dan mengalami luka yang cukup serius, yaitu mengalami luka bacokan di bagian punggung dan juga luka yang cukup parah di bagian mata sebelah kiri. Mungkin sementara itu Anggi dan juga Rizky kembali ke Anda di studio. Ardi Suratman, terima kasih laporannya untuk Kabar Petang. Kami masih akan kembali pemirsa dengan beragam informasi lain usai jeda. Tetaplah bersama.